Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kita dari kelompok 6. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pengaplikasian Google Colab untuk menyelesaikan suatu operasi matriks. Di sini kita ada 3 anggota. Yang pertama dengan saya Nadine Nadir Aisyahiyani. Lalu ada Baiti Fatima Nurika. Dan yang terakhir ada Ananda Putra Nila Yohan. Pertama-tama kita akan membahas bab 1 yaitu ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi suatu komponen vektor A dalam arah B ini memungkinkan kita untuk memahami seberapa besar vektor A sejajar dengan vektor B tanpa memperhitungkan arahnya secara langsung. Jadi ini adalah vektor A, lalu ada vektor B, dan yang terakhir ada vektor C. Vektor C ditentukan dari ujung vektor A yang ditarik garis sampai sini, itu membuktikan bahwa dia adalah vektor C. Lalu di sini antara vektor A dan vektor C itu mempunyai sudut yang dinamakan theta. Dan vektor A dan vektor C itu dia mempunyai segitiga dengan sisi samping, depan, dan miring. Nah, lalu pada fungsi trigonometri kita diajarkan bahwa rumus cos theta itu sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Nah, di sini kita sudah mempunyai sisi samping dan sisi miringnya. Sisi samping yaitu C dan sisi miringnya yaitu A. Nah, lalu dari rumus cos X sama dengan sisi samping per sisi miring, kita substitusikan ke segitiga tersebut. Nah, menjadi cos theta sama dengan panjang vektor C dibagi panjang vektor A. Nah, di sini kita tujuannya untuk mencari vektor C, panjang vektor C. Maka vektor C kita sama dengankan. Jadinya panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali cos C. Nah, lalu sebelum kita menginjak materi ini, kita diajarkan yaitu adanya operasi dot. Nah, di operasi dot tersebut ada rumus yang mengatakan bahwa cos theta itu sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Lalu eh, kita substitusikan ke persamaan panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali cos X. Jadinya yaitu cos di sini kita tuliskan yaitu panjang cos theta sama dengan panjang vektor A dikali vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, karena di sini A di sini dan ini sama, maka ini dapat kita coret dan menghasilkan panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, kita juga mempunyai 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep matriks dan vektor dalam menggunakan suatu proyeksi skalar. Dan yang kedua, yaitu bagaimana penggunaan rumus proyeksi skalar. Lalu tujuannya yaitu untuk mengetahui matriks dan vektor dengan konsep proyeksi vektor. Dan yang kedua, untuk mengetahui rumus dengan proyeksi skalar. Nah, ini kita sudah sampai bab 2 yaitu pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ananda. ya. Jadi di sini bab 2 pembahasannya. Matriks itu merupakan kumpulan bilangan-bilangan yang disusun secara khusus dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk persegi panjang dan bujur. Proyeksi vektor adalah proses menemukan bayangan vektor tertentu pada vektor lain.
Proyeksi vektor dapat dihitung dengan menggunakan perkalian titik atau dot product antara kedua vektor tersebut. Eh, Next, Din. Terus, eh, pembahasan yang kedua itu ada Google tentang Google Lab atau Google Collaborati. Google Lab atau Google Collaborator Google Collaborator ini adalah platform berbasis cloud untuk menulis, menjalankan, dan berbagi kode Python melalui web browser. Float atau bilangan floating point adalah tipe data dalam Python yang mempresentasikan bilangan real dengan komponen desimal. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu sebuah drone pengantar barang terbang dengan arah kecepatan V sama dengan 10,6 meter per sekon. Namun, lintasan pengiriman ideal adalah sepanjang arah vektor R 5,0. Nah, pertanyaannya di sini, berapa vektor komponen kecepatan yang membawa drone untuk sampai ke tujuan? Nah, di sini kita menggunakan Google Colab untuk penyelesaian dari soal tersebut. Yang mana untuk tahap pertamanya itu kita menginput komponen X dari vektor A, terus menginput komponen Y dari vektor A, menginput komponen X dari vektor B, menginput komponen Y dari vektor B. Nah, terus kemudian itu kita mengubah komponen yang dimasukkan tadi menjadi vektor menggunakan NumPy. Nah, di situ dituliskannya itu np.array. Nah, itu untuk mengubah komponen menjadi vektor. Nah, setelah itu kita menghitung dot product dan panjang kuadrat vektor dengan rumus hasil dot product sama dengan np dot vektor A2 vektor B2. Kalau untuk wait, skip. Itu harus dibaca ya hasil bla 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 itu nih. Bacaan cek agak lama gitu loh, Beb. Hasil dot ya mulai itu. Nah, terus itu langkah selanjutnya itu kita menghitung dot product dan panjang kuadrat vektor. Nah, itu dengan hasil dot 2 sama dengan np dot vektor A2, vektor B2. Nah, untuk menghitung panjang kuadrat itu bisa dengan kuadrat panjang B sama dengan np dot vektor B2, vektor B2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung proyeksi vektor yang mana dengan rumus hasil dot 2 per kuadrat panjang B2 dikali vektor B2. Nah, setelah itu kita mencetak langkah-langkah perhitungan secara detail dan mudah dimengerti dengan slide sebelumnya, Din. Bukan slide. Nah, dengan mengeprint N langkah-langkah pengerjaan proyeksi vektor. Nah, itu untuk memunculkan tulisan langkah-langkah proyeksi vektor. Terus yang kedua itu print hitung hasil dot product dengan rumus A kali B sama dengan
AX2 kali BX2 plus AY2 kali BY2 sama dengan hasil dot 2. Terus yang ketiga itu print F2 hitung kuadrat panjang vektor B sama dengan BX2 pangkat 2 ditambah BY2 pangkat 2 sama dengan kuadrat panjang B. Yang keempat ada F3. Itu untuk menghitung skalar proyeksi dengan rumus A dot produk B per panjang vektor B pangkat 2 sama dengan hasil dot 2 per kuadrat panjang B 2 sama dengan hasil dot atau kuadrat panjang B. Nah, yang kelima itu ada F4 untuk mengalihkan skalar proyeksi dengan vektor B. Itu dengan hasil dot 2 per kuadrat panjang B kali BX2, BY2 sama dengan proyeksi vektor. Nah, yang terakhir itu print hasil proyeksi vektor A pada B. Next. Nah, ini untuk hasil output dari program tersebut. Itu ada proyeksi vektor. Terus yang kedua itu munculnya komponen X dari vektor A sama dengan 10. Komponen Y dari vektor A sama dengan 6. Komponen X dari vektor B sama dengan 5. Komponen Y dari vektor B sama dengan 0. Nah, untuk langkah pengerjaan proyeksi vektor, yang pertama itu hitung hasil dot product A kali dot product B sama dengan 10. Nah, itu langkah pengerjaan proyeksi vektor. Itu yang pertama ada menghitung hasil dot product A dot product B sama dengan 10 dikali 5 plus 6 dikali 0 sama dengan 50. Nah, yang kedua itu menghitung kuadrat panjang vektor B sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, yang ketiga menghitung skalar proyeksi. Itu rumusnya A dot produk B per panjang vektor B kuadrat sama dengan 50 per 25 sama dengan 2. Nah, yang keempat itu mengalihkan skalar proyeksi dengan vektor B sama dengan 2 dikali 5,0 sama dengan 10,0. Nah, hasil akhir dari proyeksi vektor A pada B adalah 10,0. Next. Nah, untuk kesimpulan dari eh Nanda anjir. Nanda, sengaja is Eh, Oke, yang bisa kita ambil kesimpulannya, penyelesaian soal vektor menggunakan Google Colab sangat membantu dalam menghitung dan memvisualisasikan operasi-operasi vektor secara cepat, akurat, dan efisien. Google Colab memungkinkan kita untuk menjalankan kode langsung di browser tanpa harus menginstal software tambahan yang mana sangat memudahkan terutama bagi pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang sudah belajar konsep vektor. Selain itu, Colab juga mendukung penjelasan langkah demi langkah sehingga tidak hanya memberikan jawaban akhir, tetapi juga membantu pengguna memahami proses perhitungan secara menyeluruh.
Ya, mungkin